ada satu framing yang mengerikan di dunia skincare ini, ya udah kasih aja dia, biar dia diem, biar kalian bisa jualan. Balik lagi, bukan karena kuatnya si mulut terdakwa ini, karena kita, masyarakat Indonesia menormalisasi perbuatan dia. Kok bisa orang-orang itu takut sama dia, karena konon dia punya backingan. Dan katanya backingannya itu Kak Fitri. Siapa sih di negara ini yang mau membackingi dia atau mau berteman sama dia? Udah, ini contoh nyata hidup saya. Selama orang itu bisa dipergunakan sama dia, dia akan nurut. Saya itu udah gak peduli dia mau berada di mana, dia mau bagaimana, dia mau dihukum atau dia mau dibebaskan. Saya gak peduli. Dia kan pernah bilang she has nothing ke saya kan. Sekarang saya yang bilang ke dia, you are nothing at all. Kita sebelum mulai podcast, Kak Fit sudah buat 2 instastory nih marah-marah dengan dia. Bukan marah, mengingatkan. Bukan mengingatkan terdakwa ya, mengingatkan aparat penegak hukum yang terkonek dengan kasus yang sedang dihadapi. Kenapa emang? Lihat aja story aku nanti ya. Enggak, tapi aku pengen tanya kayak gini, Kak Fit. Yang aku tahu nih ya, dari sebelum aku di dunia hiburan, aku sudah melihat Kak Fit dengan Nick itu deket banget. Kayak ngalah-ngalahin saudara. Deket, akrab banget, temenan banget. Kok bisa pecah kayak gini? Sebetulnya gara-gara apa sih? Bukan, sebetulnya aku males ya kalau harus. Gini loh dok, kita itu dalam hidup pasti punya perjalanan buruk di dalam hidup kita. Apapun itu. Kita males ngingetnya kan ya. Jadi kalau aku tuh melihat, kalau ada yang bertanya itu sama seperti dokter, dulu kok deket, kenapa jadi pisah. Jadi gak berteman gitu ya. Sebetulnya bukan hal yang penting banget gitu untuk aku jelaskan berkali-kali sih kepada khususnya netizen Indonesia ya. Kalau teman-teman aku sudah tahu. Kenapa aku menjadi berteman, kenapa aku sudahi pertemanan dengan sekarang aku panggilnya terdakwa ya. Kan ini momennya aku di sini jadi terdakwa. Oke. Kenapa aku tidak memutuskan untuk tidak berteman lagi dengan terdakwa? Lebih ke aku menjaga mental health keluarga aku. Pada akhirnya aku menemukan titik, I'm done. Ini udah nggak cocok, nggak lucu lagi kalau aku selalu approve apa yang si terdakwa mau. Oke, aku masih nggak nangkep sih Kak Fit. Yang aku tahu kan Kak Fit juga ada bisnis bareng ya kalau nggak salah ya. Head and To atau something salon. Salon, itu ya aku juga nggak tahu ya kenapa si terdakwa ini selalu mengklaim bahwa punya bisnis sama aku. Nggak ada sama sekali. Boleh dilihat di akte pendirian perusahaan aku. Boleh, ada gak perjanjian yang menyatakan bahwa aku itu bekerja sama terdakwa ini, gak ada. Saat itu aku hanya ingin si terdakwa ini, karena pada saat aku bertemu dengan dia, yang dia bukan, aku kalau ngomong dia bukan siapa-siapa kan katanya dia artis. Walaupun sampai hari ini aku belum pernah lihat film dia ya. Aku cuma lihat seliweran bahwa oh iya dia artis. Tidak punya pekerjaan saat itu. Oke. Saat itu ya, saat pertama ketemu saya ya. Oke, ini kita flashback ya. Pertama kali ketemu ya. Ya. Ini silakan aja kalau terdakwa nanti mau denial ya atau tidak mengakui, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi aku menceritakan sebenar-benarnya. Oke. Pada saat aku kenal, lalu aku melihat dia kayak bukan orang yang berharga, dihargai orang lain gitu ya. Jadi aku bilang ya sudah, aku tuh mau bikin bisnis. Sebetulnya bukan bisnis utama aku juga untuk diri sendiri sih, lebih ke kalau aku mau nyalon punya sendiri gitu. Dan pada saat itu yang aku ajak untuk kerjasama justru bukan dia, ada artis lain. Oke. Sampai aku tinggalkan si artis lain ini karena aku merasa dia tidak perlu. Karena siapa yang nggak perlu maksudnya? Artis yang tadinya aku mau ajak kerjasama ini. Oke, nggak jadi, jadinya ganteng nih. Karena menurut aku secara apapun dia bagus, secara finansial, secara nama, linknya dia juga bagus. Aku tidak perlu lagi membantu dia, bukan dalam artian ya
dia perlu bantuan aku, enggak gitu. Ada nih orang yang lebih penting untuk aku tolong saat itu, untuk nge-branding dirinya agar dia mempunyai satu pekerjaan gitu lah di luar dunia keartisan. Orang itu adalah Nick tadi. Orang itu adalah si terdakwa tadi. Oke. Gitu. Nah sampai terjadilah. Tapi pada waktu itu dia sudah terkenal. Iya dong. Aku nggak tahu seterkenal apa. Yang aku tahu ramai-ramai waktu itu diberitakan dia karena dia terduga terlibat prostitusi online. Oh. Aku yang tahu itu. Aku tidak tahu si sosok terdakwa ini bintang film apa. Aku taunya dia berseliweran di TV itu pada saat dia tersandung kasus itu. Makanya begitu aku memutuskan berteman sama dia, semua teman aku tuh menjauh. Oh, sempat dapat ini juga ya, penolakan dari teman-teman ya berarti ya? Iya. Pada waktu Kak Fit mau temenan dengan dia? Iya. Oke. Dan itu tujuan Kak Fit berarti tadi bilang mau bikin bisnis, mau gandeng dia tadi ya untuk memperbaiki citra dia juga. Berarti Betul. Kak Fit sayang dengan dia? Bukan sayang sama dia, karena pada saat saya ketemu dia itu dia lagi mengandung anaknya yang paling kecil. Itu karena waktu itu dia terlibat banyak masalah hukum lah ya, terus menceritakan bagaimana, ini aku sebetulnya males banget nih menceritakan, harus flashback lagi, tetapi ini mungkin terakhir ya, mudah-mudahan nih gak ada yang mau ngajak podcast aku lagi untuk membahas si terdakwa ini, tapi ini akan menjadi jelas, mau penolakan dari dia seperti apapun aku gak urus ya. Tapi inilah jejak digital yang harus aku tinggalkan untuk direkord agar anak-anak aku nanti ini penjelasan melihat, ya. Karena aku tidak pernah menjelaskan secara detail ke anak aku. Kenapa kita harus mengalami kejadian di dunia maya sehingga mengganggu ketertiban apapun di hidup kita gitu loh. Apapun di hidup kita. Ya, aku harus ceritakan sekarang. Jadi menjadi kenapa sih ibu aku ini mau berteman dengan seorang terdakwa gitu. Karena alasannya pada saat itu menurut aku tidak ada yang mau berteman dengan dia juga, tidak ada juga yang mau deket sama dia juga. Dan khususnya pada saat itu dia sedang dilaporkan oleh ayah anaknya yang kedua untuk anaknya diambil. Pada saat itu ya. Jadi ada dua masalah yang dia hadapi saat itu. Dia minta tolong menjelaskan kepada pihak berwajib bahwa dia ibu yang baik. Jangan sampai dia dipenjarain karena katanya penelantaran anak bla 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 dan lain-lain. Dan yang kedua dia sedang mengandung anaknya yang ketiga. Oke, dan Kak Fit bantu di sana? Sebetulnya bukan bantu ya, lebih ke menguatkan dok. Menguatkan, menemani. Menguatkan dan menemani dan memberikan penjelasan kepada pihak berwajib kenapa seorang ibu harus dipidanakan. Karena menurut saya pada saat itu dia ibu yang baik. Menurut saya saat itu belum terjadi, belum berteman, belum. Ya sudahlah, semua orang juga tahu gitu bagaimana akhirnya seorang terdakwa ini bisa mempermalukan anaknya di muka umum. Oke, tahan dulu sampai di sana. Aku supaya nggak bolak-balik ya. Iya. Itu awalnya ketemu ya dengan. Awalnya ketemu. Niki ya. Iya. Awalnya ketemu dengan Niki, berteman Kak Fit Bella. Mohon maaf saya harus bertanya ya. Sebetulnya aku juga sesak banget, males jawab gitu ya. Cuman ya ini harus saya jawab karena dokter bertanya ya. Ya saya harus netral. Ya. Kak Fit tadi kan ceritanya Kak Fit membantu ya. Membantu untuk menguatkan mental dia ya. Apapun itu. Menemani, membantu, mendampingi. Iya nanti gitu kan ya. kalau dipikir saya nggak perlu bantuan ya itu urusan dia ya. Tapi that time nggak ada yang mau nggak ada yang mau deket sama dia, nggak ada yang mau nolongin dia, apalagi membela dia saat itu. Oke, tapi apa keuntungan Kak Fit sendiri? Nggak ada. Pasti akan kita melakukan sesuatu kan pasti ada pengen keuntungan. Nggak ada dok. Hidup saya sudah cukup kok. Saya tidak perlu juga menjadi saya tidak perlu mencari keuntungan dari seorang terdakwa ini. Untungnya apa? Sampai hari ini keuntungan yang saya dapatkan dari dia itu adalah mental anak saya terganggu. Apakah itu keuntungan? Saya balik tanya ke dokter. Kalau orang-orang bertanya sama saya atau menuduh saya mendapatkan keuntungan dari pergaulan saya sama terdakwa, apakah itu suatu keuntungan? Saya tanya. Bagaimana followers dia yang mohon maaf ya, yang begitu barbarnya attack anak saya, mental anak saya, keluarga saya semua. Apakah itu keuntungan? Oke.
Tapi itu kan bukan hal yang harus saya sesali. This is happen. Bagaimana sekarang saya standing up buat keluarga saya, bagaimana saya meluruskan, dan terakhir yang harus saya lakukan, saya lawan. Oke, selama persahabatan berapa tahun ya? 6 Enggak tahun? lama sih, enggak. Oh, di ingatan saya kayak bertahun-tahun ya. Enggak. Pokoknya di mana ada Niki, di situ ada Kak Fitri. Enggak. Di mana ada dia, ada masalahnya, tentu ada Kak Fitri yang kayak selalu menemani. Di mana ada dia dengan masalahnya, di situ ada saya. Bukan itu teman sehari-hari ya. Diingat saya ya. Diingatan bukan saya. teman sehari-hari berarti ya. Karena kalau sehari-hari saya gak berkawan sama dia. Oh, pada saat itu? Enggak sedekat itu, akrab itu kah? Jadi apa yang orang lihat di framing di dunia maya itu seolah-olah saya sedekat itu tuh enggak juga. Saya ada di hidup dia kalau dia bermasalah, iya. Saya selalu ada di dia kalau dia minta tolong, iya. Tetapi keseharian dia bagaimana, pergaulan dia bagaimana, saya nggak tahu. Oh, nggak sedekat itu? Enggak. Kak Fit, ada suatu video yang kemarin sempat viral lagi pada waktu Niki ada ngomong bahwa Kak Fit itu adalah orang yang sangat baik, memberikan. Bukan dari saya ya. Iya, dia sendiri yang berbicara seperti itu. Yang mana berarti videonya? Hubungan kalian ada katanya Kak Fit ngasih tas ke dia, pinjemin tas, membantu juga ya. Iya, ini kan inilah maksud saya, ini kan jejak digital yang dia tinggalkan sendiri ya. Bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang menyatakan bahwa oh saya minjamkan dia barang, oh saya bantu dia, bukan dari mulut saya ya. Karena saya selalu berpegangan kepada prinsip hidup saya. Kalau saya sudah membantu orang, bukan dari mulut saya harus mengatakan bahwa saya membantu dia. Dan bukan hanya Nikita yang pernah dekat dengan saya, yang saya bantu. Oke, artinya banyak ya. Artinya hubungan kalian sangat akrab ya, cukup akrab ya. Dan mohon maaf Kak Fit, saya tanya, di dalam, kalau Kak Fit bilang tadi tidak ada keuntungan, apakah mungkin secara bisnis Kak Fit diuntungkan dengan dekat dengan Nikita jadi lebih besar gitu Kak Fit? Yang mana? Yang mana? Yang saya ingat itu salonnya, yang saya ingat salonnya. Saya nggak tahu bisnis Kak Fitri yang lain ya. Nggak ada, salon saya itu sampai saya tutup. Karena ada beberapa franchisor yang membatalkan begitu tahu ada Nikita di dalamnya. Oh. Nah ini baru saya buka di sini. Bahkan saya ada. Bukan tambah besar? Bukan, bahkan ada salah satu franchisor dari Kalimantan kalau nggak salah ya, dia sudah bayar, dia sampai relain. Gak apa-apa Kak, karena ini salah aku, kita gak jadi karena orang tua saya melarang. Oh. Ya. Oke. Berarti secara finansial, secara pekerjaan. Saya tidak senista itulah harus mencari keuntungan dari si terdakwa ini dok. Saya tidak sebodoh itu dan saya juga bukan orang yang gak punya pekerjaan untuk mencari keuntungan dari seorang terdakwa ya. Oke, tapi setelah bertahun-tahun dekat, ya. Kak Fitri sayang dengan Niki? Bukan dengan dia, dengan anaknya ya. Sampai hari ini saya tidak pernah denial itu ya. Karena saya ini orang yang selalu sayang sama anak siapa aja ya, anak siapa aja. Jadi kalau dokter kalau sering lihat ya di story Instagram saya itu kan sering banyak anak-anak kecil di rumah. Teman-teman anak saya. Karena saya memang sayang sama anak kecil. Oh Kak Fitri suka anak-anak. Suka anak-anak. Sayang dengan siapa kalau sayang? Semuanya ya. Rolly. Iya. Ya. Anak-anaknya berarti katanya dekat semua ya dengan Kak Fitri ya katanya ya? Iya. Sampai ke sekolah juga ya katanya ya? Iya. Jadi saya ingin memberikan contoh juga kepada masyarakat Indonesia, kalau kita itu sedang hubungannya tidak baik-baik aja, janganlah membawa anak-anak di dalam perseteruan orang tua. Walaupun si terdakwa ini selalu attack anak saya, selalu ngata-ngatain saya, tidak pernah sekalipun saya membalas, walaupun saya punya bahan yang sangat banyak untuk mempermalukan di dunia maya membawa anaknya. Oke. Berarti Kak Fit lebih sayang dengan anak-anaknya ya? Ya. Tapi kalau dengan Niki sendiri? Teman biasa aja Kak Fit angkat? Banyak sekali teman yang lebih saya sayang dibanding si terdakwa. Oke, tapi kelihatan di media sosial semesra ya mungkin itu. Mungkin karena dia banyak
aktif di sosmed ya. Banyak followers. Kalau teman-teman saya yang lain kan enggak. Mungkin di antara pertemanan ini cuman saya aja kali ya yang kalau kata orang-orang tuh dibilang apa ya, banci sosmed itu maaf ya. Bukan itu tujuannya, karena saya butuh untuk apa? Untuk mengklarifikasi apapun yang dituduhkan yang negatif terhadap diri saya, keluarga saya dan teman-teman saya. Karena resiko dari tadi saya lupa bahwa berdekatan dengan si terdakwa ini itu tidak mudah untuk membersihkan dari hujatan, fitnahan dan lain-lain gitu. Padahal semua orang sudah mengingatkan dulu terhadap hidup saya. Kamu yakin? Kamu gini. Tapi ya tadi itu karena saya nggak pernah ngikutin jejak digital dia juga, yang saya tahu ya sudah dia tukang onar, ini itu ya. Saya nggak terlalu memperhatikan sosmed saat itu. Saya memperhatikan sosmed itu justru setelah saya berkawan dengan si terdakwa ini, jadi saya tahu oh ternyata begini ya. Kalau tadi dari segi finansial nggak ada, kalau dari segi sayang juga nggak begitu sayang-sayang banget. Atau Kak Fit pengen dapat popularitas kalau dekat dengan Niki? Dok, popularitas. Zaman sekarang itu zaman sosmed, Dok. Mohon maaf ya, orang onar di pinggir jalan, orang nggak pakai baju di pinggir jalan, viral orang juga, ya? berlagak gila di pinggir jalan itu bisa viral juga. Popularitas seperti apa? Sekarang saya balik tanya ke dokter, kalau dokter menjadi diri saya dan dokter tahu si terdakwa ini bagaimana sifat kesehariannya, kalau tahu ya, apakah dokter akan lakukan apa yang saya lakukan? Jujur. Oke. Nah, jawab dulu. Jawab dulu. Karena saya nggak tahu, karena benar-benar saya nggak mengikuti latar belakang si terdakwa ini siapa, bagaimana. Yang saya tahu, saya nonton di berita itu mengenai tertangkapnya dia dulu di prostitusi online, karena saya nonton TV One waktu itu. Karena saya senang nonton berita kan, jadi saya tahu oh ini anak, oh ini gitu. Oh kalau selebritinya enggak ya. Kak Fit sendiri kalau sudah temenan bertahun-tahun dengan Niki, saya pengen tanya deh, mungkin Kak Fit kan adalah orang yang paling dekat ya dengan Niki ya. Saya tidak sedekat yang masyarakat bayangkan, dokter. Oke, kalau menurut Kak Fitri sendiri, itu orang seperti apa? Nanti ITE di sini kalau di sudahlah, nggak perlu dijabarkan. Berarti negatif di dalam pikiran. Ya nggak perlu dijabarkan lah. Kalau positif nggak mungkin saya juga sudahi pertemanan saya dengan terdakwa ini. Oke, Kak Fit, setelah berteman paling nggak kelihatan ya, kelihatan mesra. Tiba-tiba berpisah jalan, walaupun berpisah jalannya pada waktu itu sudah keren. Pisah jalan, tapi nggak saling ngatain. Kalau saya nggak salah ingat ya. Iya, sempat pisah temenan, nggak temenan, tapi kayak Niki nggak mau jelekin Kak Fit juga nggak mau jelekin Niki. Cuma selama saya masih bisa menguntungkan buat dia, selama saya masih bisa menguntungkan buat dia, dia tidak akan menyerang saya. Oh. Selama saya nurut apa yang dia mau, selama saya ikutin apa yang dia mau, ya dia pasti nurut. Dan saya lakukan itu balik lagi selama dia benar. Pemicunya dulu sih apa sih yang bikin pecah benar-benar gak ngobongan? Masalah anak, karena saya hidup berteman dengan si terdakwa ini kan karena saya membela anaknya. Saya akhiri pun karena dia begitu terhadap anaknya. Kak Fit bela anaknya yang mana nih? Yang terakhir. Oke. Yang saya dituduh membrainwash, ini itu. Tanya itu anaknya kan sekarang sudah bebas. Tanya dong. Panggil dong podcast ke sini. Apakah Ibu Fitri pada saat itu dituduh membrainwash kamu itu benar? Tanya dong. Saya menunggu, saya berkali-kali menunggu. Ayo nih yang saya udah dibully se-Indonesia, katanya saya membrainwash anaknya, tanya dong. Dia tidak bisa membuktikan itu. Yang mana bagian saya membrainwash? Oh, dia menuduh Kak Fit membrainwash anaknya. Yang saya lakukan di sana justru saya melindungi anaknya pada saat dia diusir
pada saat dia tidak digubris lagi oleh ibunya, pada saat dia ya sudah ngomong kasarnya gitu ya, saya sudah tidak mau akui dia lagi sebagai anak saya. Bahkan kan tersebar kalau dia dicoret dari kartu keluarga. Oke. Bagaimana kalau itu terjadi di diri anak saya, Dok? Anak sekecil itu harus ada di luar negeri, yang kita tahu London itu seperti apa, hidupnya begitu keras, terombang-ambing di sana. Apa yang bisa saya lakukan sebagai orang yang tahu itu anak dari kecil? Kan pasti saya rangkul dia dong. Itu gara-gara itu kalian. Sekarang komunikasi Kak Fitri sendiri dengan... Kalau dengan anaknya, saya sampai saat ini saya konsisten tidak mau ikut campur urusan ibu dan anak. Karena bagaimanapun urusan ibu dan anak itu tidak boleh orang lain ikut campur. Mereka akan menemukan jalannya sendiri untuk menjadi keluarga yang utuh lagi. Ya, saya tetap mendoakan itu, Dok. Saya tetap mendoakan apapun masalahnya, perselisihan ibu dan anak itu pasti ada jalan keluarnya untuk mereka. Tapi Kak Fit sayang sekali dengan... Kasian ya, lebih ke kasian sih. Terdakwa sendiri dengan anak-anaknya itu hubungannya seperti apa sih? Banyak hal yang sebetulnya tidak begitu saya tahu awalnya. Setelah saya tidak berteman lagi, saya jadi tahu. Bahwa, kayak gimana tuh? Waktu berteman dia tidak tahu, setelah tidak berteman dia jadi tahu. Jadi tahu, karena ini kan kita lagi flashback ya, boleh ya flashback. Karena begitu suami terakhir dia bercerai, saya tahunya dari dia. Bagaimana keseharian si terdakwa ini di rumah terhadap anak-anaknya. Ya tapi ini biar menjadi urusan mereka lah. Yang Kak Fit sendiri lihat waktu di rumah dia dengan anak-anaknya kayak gimana? Ya baik. Ya kalau di depan mata saya ya baik. Oh di depan mata baik. Ya kalau di belakang kan gak ada yang tahu juga. Siapa tahu yang ceritanya juga salah. Mereka suami istri, Dok. Masa salah? Dan saya percaya sama mantan suaminya. Karena dia orang baik. Tidak ada untungnya juga buat dia memfitnah atau berbohong. Karena pada saat dia menjadi suami terdakwa, hampir tiap hari nge-gym bareng saya. Saya tahu kehidupannya bagaimana. Apa yang disampaikan? Dia dengan anaknya kenapa emang? Dia tidak, menurut dia sih tidak seperti yang orang-orang, gini aja deh Dok ya. Kita gak usah cari bagaimana dia terhadap anaknya. Kita contoh kecil aja. Kalau dia memang sayang dengan anak yang paling besar, ya sudah tidak ada masalah lagi toh. Kenapa dia tidak pulang ke rumahnya? Alasan di mana? Saya nggak tahu. Tapi kan kita lihat selalu tidak ada dia di hidup sekarang. Misalnya terdakwa ini lagi menghadapi masalah, di mana anaknya? Yang katanya di tempat rehabilitasi, tidak lagi. Kenapa harus direhab? Emang sakit apa anaknya? Kenapa? Sebaik-baiknya tempat seorang anak itu di samping ibunya, dokter. Tapi ada videonya katanya dia sayang, kangen dengan Ami, membela Aminya. Ya mana? Bicara dong itu di depan, di sebelah, di samping Aminya. Oh. Ya sekarang gitu aja, kita gak usah nyari jawaban. Ini tuh saya bertanya kembali ya. Ya semoga ini juga menjadi pintu ya, menjadi jalan untuk saya sapa dulu ya, Laura, sampai hari ini ibu juga masih sayang sama Laura, terserah apapun yang diberitakan di luar sana. Kamu anak kuat yang ibu tahu ya. Tidak peduli masalah saya dengan ibumu seperti apa, tetapi saya sayang kamu. Oke, Kak, pisah jalan masing-masing dan Kak Fitri yang dekat berpisah, tapi saya ngelihatnya pada fase itu tidak ada saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Sampai ada beberapa orang yang ngomong nih di media sosial bahwa wah satu-satunya orang yang tidak bisa diserang oleh tidak berani diserang oleh tanya Oki dong. Fitri Salvuteri. Pokoknya siapapun temenan sama Oki. Nih Oki dong. hantem.
Tapi kayak mati kutu dengan Fitri Salhuter. Dan itu cukup iya, ya. People change lah dok. People change. Saya juga gak peduli anyways ya. Dia mau berbuat apa, dia mau bersikap apa, dia berbuat tidak baik terhadap diri saya, ya saya balas. Itu aja sekarang. Saya akan melakukan mirroring terhadap dia karena setahun saya diam ya. Setahun saya diam, saya biarkan dia menggila, menggiring opini, memfitnah saya dengan keji. Saya diam karena saya berpikir, oh kalau saya lawan saya sama gilanya. Oh ternyata didiemin dia tambah gila gitu. Tapi ada pencetus gak tiba-tiba dari sedieman tiba-tiba jadi? Gak ada. Setahu saya karena dia datang ke kantor saya waktu itu, terjadi keributan di dunia maya. Saat itu saya lagi di Thailand kalau gak salah. Ribut tuh kan ya. Bagaimana dia nangis ke saya telepon. Kakak kabur gitu. Apa kenapa? Saya bilang gitu. Gini diceritain. Tapi kan saya tahu apa yang terjadi sebelum saya berangkat ke Thailand itu. Karena memang si suaminya ini emang berkali-kali ingin meninggalkan dia. Tapi pada saat itu saya tahan. Kalau kamu memandang saya sebagai kakak kamu, tolong tahan sebentar, tolong antarkan dulu Laura ke London. Karena cuma dia yang punya visa untuk ngurus anak ini sekolah di London. Ini kalian harus tahu sebenarnya kalau kalian orang-orang yang bijak, sesalah-salahnya dia masih anak-anak. Kalau pada saat itu dia tidak dilibatkan untuk urusan hubungan ibunya dengan suaminya, mungkin anak itu akan sekolah. Masih di sana sampai hari ini. Mungkin baru selesai tahun depan ya. Kalau tidak dilibatkan dia untuk speak up mengenai hubungan orang tuanya. Saya bukan bela lo, inilah yang terjadi. Oke. Ya. Oke, dan akhirnya jadi seperti sekarang. Dan akhirnya jadi seperti sekarang. Sebelum saya masuk ke huru-hara yang sekarang ini ya, saya pengen tahu dulu karena saya nggak kenal dengan terdakwa, saya nggak kenal dengan juga. Yang pengen saya tanya, dia dapat duit dari mana sih? Mata pencaharian dia dan dia dapat penghasilan itu dari mana? Nggak perlu dijawab, sekarang udah jadi terdakwa kan? Dari mana? Dari mana? Kalau saya bilang dari cara dia menakuti orang lain, nanti dibilang saya ITE. Dari mana? Tapi memang dari dulu, apa cari uangnya nggak cara? Saya nggak tahu. Setahu saya pada saat dia masih main sama saya ya, kalau memang benar terbukti ini ya, tindak kriminal yang dia lakukan memeras, dulu dia nggak seperti ini. Oh dulu nggak? Enggak. Waktu dengan Kak Fit nggak? Enggak. Sorry, waktu dia menjelek-jelekkan istri juga, ngomongin skincare-nya berbahaya, ngomongin pencucian uang, itu masih bersahabat dengan Kak Fit? Iya, tanya dong siapa yang mendamaikan. Oke, saya pengen tanya ya, pada waktu itu, apakah data yang keluar dari mulut dia, apakah itu A1 atau apakah itu benar atau dia asal ngomong? Saya tuh nggak tahu karena saya juga kan nggak mengikuti juga bisnis dia ya. Yang saya tahu itu pada saat itu memang lagi ramai kan, kalau nggak salah Paris Fashion Week. Kalau nggak salah itu kan ya. Tiba-tiba nih si pemilik brand ini mengklaim bahwa di take over oleh brand dia itu kan sebetulnya memang nggak boleh. Ya, itu kan mereka punya nama sebesar itu juga kan punya aturan ya. Kok jangan sekonyong-konyong ini siapa orang mengklaim ini, kan kita juga punya ya gimana ya, kalau yang gak bener kan harus dulu. Pada saat itu saya setuju dia bicara bahwa itu gak bener. Tapi kesini-sininya yang ada data-data pesawat lah apa saya gak peduli juga. Dan itu kan bukan tipe saya juga untuk ngurusin harta orang ya dok. Saya juga gak peduli, tapi pada saat itu memang kayaknya terjadi laporan kan, yang akhirnya berakhir dengan RJ. Tapi kata di pengadilan kemarin, RG katanya ada transferan dari Mbak S ke sendiri. Kalau itu kan bukan rahasia umum, itu kan memang di dalam pembacaan kronologi dari pelapor tuh seperti itu, bahwa ada seorang dokter yang dengan dengan terus-menerus mengingatkan untuk menghubungi saudara terdakwa lainnya kalau mau hidupnya tenang,
Tapi Kak Fit sendiri apa hubungannya dengan dunia skincare ini? Kenapa ikut campur dan ini? Kepentingannya apa? Kepentingannya? Gini dok, saya tegaskan berkali-kali, saya tidak ikut campur urusan dunia skincare karena ini bukan bidang saya. Kalau misalnya telekomunikasi, bangunan, ayolah saya ikut campur. Tapi skincare, saya punya skincare. Tapi untuk bikinin klinik saya, karena saya tuh klinik, mohon maaf ya, pada posisi yang ya udah kalau saya mau treatment saya punya klinik sendiri gitu. Memang harus ada produk kata dokter saya. Jadi saya memang bikin, walaupun saya punya, tapi saya nggak di situ bidangnya. Gitu loh dok. Jadi saya tegaskan lagi, saya tidak ikut campur kericuhan skincare ini. Saya berada di sini ini untuk mendukung korban bullying. Karena pada saat saya dibully, tidak ada orang yang berani membela saya. Tidak ada, jangankan membela dok, deket saya aja takut. Karena apa? Takut di bawa-bawa gitu loh. Saya mengerti bagaimana si terdakwa ini mempunyai power untuk membuli orang. Dan sangat disayangkan follower si terdakwa ini kan, mohon maaf ya, dari menengah ke bawah kan. Jadi untuk mencerna seperti tadi dokter bilang, dokter jelaskan juga berkali-kali, saya dokter memperlihatkan ini, tetap aja dia akan percaya dengan mulut terdakwa ini. Entah gimana ini kita ini masyarakat Indonesia ini harus diajari cerdas bermain sosmed, mana yang harus dipercaya, mana yang enggak. Balik lagi ke urusan terdakwa dengan pelapor ini, saya mendampingi Dr. Reza Gladys ini untuk menguatkan dia bahwa dia akan baik-baik aja dan terdakwa ini bukan orang yang menakutkan untuk kamu takuti. Apalagi yang menjadi korban terdakwa ini kan nggak hanya dia sebetulnya. Tapi terdakwa sendiri memang suka bully fisik ya? Ya kurang lebih ya begitu kan, segala. Cuman mungkin yang mengerikan ya kalau misalnya ini teman-teman pebisnis skincare ini, kalau kalian ingin menyelamatkan bisnis skincare di Indonesia, ya kalian harus bersatu. Jangan sampai ada, saya dengar nih ke kuping saya, nggak tahu bener nggak tahu nggak tahu kamu dibilangin juga nggak tahu enggak, ibaratnya gini ya. Lebih baik kamu kehilangan 10% daripada kamu nggak bisa jualan sampai kamu kehilangan semuanya. Itu gak paham yang saya maksudnya. Jadi misalnya ada orang nih datang nih ke saya, udahlah Fit, kasih aja, daripada kamu kehilangan semua usaha kamu, mending kamu kasihlah 10% dari keuntungan kamu itu biar dia diem. Jadi ada satu framing yang mengerikan di dunia skincare ini, ya udah kasih aja dia, biar dia diem, biar kalian bisa jualan. Aku Lalu setuju. sampai kapan kalian ini akan diatur oleh preman dunia maya yang tadi kita bahas. Kita sudah berhadapan dengan apa tadi, preman yang minta setoran inilah. Mereka mah kecil dok setorannya, tapi kalau kalian yang saya lihat kan ada begitu banyak nominal yang disebutkan ya, sampai ada miliar-miliar gitu kan, itu mengerikan loh. Aku melihat bagaimana hancurnya dunia skincare ini. Kamu makanya gak termasuk ya. Seperti aku melihat ya, mungkin ini teman-teman yang juga produknya lagi hancur ya, harus banyak belajar dari Dr. Richard. Saya melihat sehancur-hancurnya dunia skincare ini, salah satu yang gak ya, pengaruh pasti ada, tapi gak terlalu itu brand kamu ya. Nah itu mungkin bisa berbagi tip kepada teman-teman yang benar-benar tuh saya melihat benar-benar stok barangnya banyak. Jadi saya itu lebih ke gini ya dok, setelah saya mendengar dari tadinya awalnya saya hanya ingin membela korban bullying tadinya, tapi kan mau gak mau denger kan ya, ada apa sih? Kalau Dr. Reza ini kalau live juga masih dikata-katain, masih dibuzzer juga kalau jualan, tertatih-tatih dia untuk bisa bayangkan gak sih, mereka ini sepasang suami istri yang meniti karirnya itu dari nol dok, dengan susah payah, hanya dalam hitungan detik dari seorang terdakwa dia bisa hancur. Sebetulnya bukan karena kuatnya si mulut terdakwa ini, karena kita masyarakat Indonesia menormalisasi perbuatan dia. Saya setuju itu. Ya, jadi cara satu-satunya yang sudah saya contohkan, ya kita jangan kalah sama
preman. Percuma dong, kita punya tentara, kita punya polisi, ada Pak Hakim, ada Pak Jaksa. Kenapa harus ada di satu kendali seorang terdakwa ini, sehingga saya melihat memframing dirinya seolah-olah dia yang paling ditakutkan di negeri ini. Saya setuju. Yang saya setuju, yang salah di sini menurut saya bukan terdakwanya sih. Yang salah di sini menurut saya masyarakatnya sih. Masyarakatnya. Ketika kita sebenarnya tidak boleh percaya 100% apa kata orang. Sampai ada statement itu kalau misalnya yang keluar dari mulut dia itu pasti itu kebenaran. Ya, setahu saya kebenaran itu cuma ada Tuhan ya. Tuhan ya Pak. Yang faktanya tidak ada kebenaran yang keluar dari mulut dia. Karena mungkin saya nggak tahu dari mana berawalnya sehingga orang-orang itu selalu, sebetulnya salah satunya juga yang banyak disalahin sama teman-teman saya itu saya juga ya. Ya karena dulu kamu sering bantu dia katanya. Ya mungkin ini salah satu ada andil saya juga salah. Saya akui itu gitu. Tapi pada saat itu saya melihat bahwa apa yang terjadi di hidup dia itu memang dia salah. Tapi nggak salah-salah amat gitu loh, Dok. Pada saat itu contohnya dia dikriminalisasi untuk urusan yang di Serang. Nah, kita tahu namanya undang-undang ITE kan nggak bisa juga. Kayak kamu lah dulu pernah ngalami gitu ya. Terus atau masalah anak gitu yang saya bantu dampingi itu bukan masalah-masalah kriminal seperti sekarang. Kalau masalah sekarang kan saya melihat ini udah terlalu jahat sih ya menurut saya. Makanya bullyingnya juga bagaimana saya dengerin banget gitu. Sebelum terjadi lapor-melapor ini kan saya bilang sama mereka, ini kan semua ketakutan kan. Saya disclaimer dulu nih, Dok. Mereka tuh ketakutan. Kak, kamu kan deket sama terdakwa. Kita ini mau bikin laporan ini takut karena dia itu punya backingan katanya. Itu yang selalu. Dan katanya backingannya itu Kak Fitri? Enggak, bukan. Bukan, jadi selalu itu yang dari mulut. Saya lama-lama kan saya kesel ya, Dok ya. Kok bisa orang-orang itu takut sama dia karena konon dia punya backingan. Karena saya tahu tidak ada yang mau backingin dia. Siapa sih di negara ini yang mau membackingi dia atau mau berteman sama dia? Udah, ini contoh nyata hidup saya. Selama orang itu bisa dipergunakan sama dia, dia akan nurut. Bahkan nih mohon maaf ya Dokter Ok, pada saat saya ketemu Ok di Kepanjen, saya tanya, bagaimana kabarnya? Iya Kak, begini-begini ya. Karena saya sudah tahu si terdakwa ini sudah ditahan kan, saya pesan kok sama Oki, jangan tinggalin ya, karena cuma dia teman terakhirnya saat itu. Dan kedua, saya kan merasa, saya belum tahu kronologis terjadi pelaporan ini bahwa ada pihak-pihak yang terlibat, ada pasal 55 di dalamnya, saya kan gak ngikutin. Pada saat itu saya ketemu Dokter Ok, bahkan Dokter Ok bilang, aku sudah siap menjadi next Fitri Salhuteru. Maksudnya, saya bilang gitu. Ya aku siap kalau nanti dia marah ke aku akan dibully juga. Oh good, saya bilang gitu. Ya, ada saksinya, lawyernya. Saya pikir seperti itu kan ya. Saya pikir ya dia udah siap resiko. Kalaupun dia nanti mengalami hal yang saya alami, dia sudah siap. Di dalam perjalanan kasus ini berjalan kan saya baru tahu ya. Jadi saya lebih memilih ya mendoakan semoga kalau ada yang tersesat ya cepat kembali ke jalan yang benar. Kalau ada yang salah ya diperbaiki kesalahannya. Oke, Kak Fit, sesi terakhir, pertanyaan terakhir di sesi ini. Sebelum ada Kim Huat mau masuk nanti. Kalau Ki dengerin video ini, apa yang pengen Kak Fit sampaikan dengan dia? Good luck. Good luck lah. Good luck. Apa yang Kak Fit harapkan? Nothing. Kak Fit berharap dia bebas, di penjara, dihukum? Kalau gini ya Dok ya, kalau kita itu masih ingin berharap kebaikan atau keburukan dari orang yang kita anggap, itu berarti kita itu masih memikirkan. Saya itu udah gak peduli dia mau berada di mana, dia mau bagaimana, dia mau dihukum atau dia mau dibebaskan, saya gak peduli. Dia kan pernah bilang di story atau apalah, she has nothing ke saya kan. Sekarang saya balas ke dia, you are nothing.
You are nothing at all. Berarti Kak Fit gak ada dendam. Dan lakukan ini bukan karena dendam. Bukan karena dendam. Saya sudah tidak bisa membiarkan lagi satu orang yang bernama Nikita semena-mena terhadap hidup saya. Selama saya bisa melawan, saya akan lawan. Dan saya siap melawan seumur hidup saya. Kalau dia terus selalu mendoxing saya. Sekarang saya yang bilang ke dia, you are nothing at all. Kim, aku sebelumnya harus ngomong dulu dengan kamu. Aku agak susah percaya dengan kamu. Iya. Kita ngeliat sama-sama, kamu kadang-kadang di tim sana, kamu tim sini. Jadi saya bilang, tunjukkan data, saya percaya. Tidak ada data, saya akan kontak. Maupun jadi itu bela saya sekalipun, saya akan kontak. Dia berlindung di balik kata-kata mengedukasi masyarakat. Edukasi. Itu kan dia dibayar sama brand. Oh ya? Oh iya dong. Ini contoh pembayaran satu tuh. Wah, tapi tarifnya gila ya, 800 juta ya satu video ya. Oh, ada lagi yang lebih gila sayang. Itu sedikit sayang. Coba yang lebih gila dong.